Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di depan saya ini ada motor Mega Pro yang enggak ada pengapiannya Kang Bro. Ini sudah diganti CDI nya yang baru, tapi pengapian tetap enggak ada. Kira-kira apanya ya? Sekarang saya akan coba cek di sini di api kuilnya ada enggak. Oh, enggak ada Kang Bro memang. Benarnya untuk penggantian CDI langsung seperti itu terlalu dini ya. Jadi alangkah baiknya kita cek aja dulu. Oke, sebelumnya kita langsung cek ke bagian spool aja ya. Motor ini berpengapian DC ya, yang belum paham DC biasa orang sebut full wave bisa, full DC juga bisa, intinya DC. Jadi di sini pada spoolnya sini ya Kang Bro, dia mengeluarkan kedua-duanya. Jadi kedua dari spool ini, dua-duanya itu ada keluar kabel kuning warna 2. Itu jadi dari lilitannya spool itu ya, dari ujung satu dengan ujung yang satu itu keluar dua-duanya itu keluar semua. Jadi yang misalkan dililit kan ujungnya satu itu keluar warna kuning, terus dililit muter sampai ujung keluar lagi warna kuning ini. Jadi ngeceknya itu kabel kuning dari spool itu nggak bisa didapetin di bodi, nggak ada apinya. Kalau didapetin bodi kok ada apinya, berarti spool sudah bocor. Jadi dari ini ya, dari spoolnya, dari kabel kuning itu bisanya keluar itu ketemu kabel kuning. Nah ini kan ada dua kabel kuning. Oke, saya zoom dulu ya. Ini pada satu soket ini ada kabel biru strip kuning pulsar, terus kuning 2, terus ada hijau strip merah, dan ada hijau biasa. Yang hijau strip merah sama hijau biasa ini untuk kabel lain ya, kayak indikator. Yang memang dari spool itu kuning 2 ini ya, kuning 2 ini dengan biru ini pulsar. Jadi bisa kita ngeceknya kuning sama kuning, kita coba langsung ini tes gitu, ataupun yang satu dibaut ke bodi, seperti halnya kalau kita ngecek pengapian Yamaha ya. Kita coba cek dari spoolnya dulu Kang Bro, kabel kuning dengan kuning ya, kita cek ada apinya apa enggak. Kalau enggak ada ya berarti spoolnya modar, kalau ada ya berarti spoolnya hidup. Nah, ini dengan kuning kita keluarkan, terus kita starter sambil disenggolin kayak gini ya, seperti biasanya. Ini jenenge apa Kang? Diceretke bosoku. Oke, kita coba ya di sini ya. Oh, ada apinya. Saat kita senggolin seperti ini, diengkol pelan aja keluar apinya ya. Nah, berarti kemungkinan untuk bagian spool aman. Nah, kan ada yang diengkol pelan nggak keluar api, kalau diengkol kenceng baru keluar. Itu biasanya spoolnya lemah. Ada dhuwur sudah. Saya pasang dulu. Nah, kita berhenti sejenak dulu ya Kang Bro. Ini kuning, kedua kuning ini nanti masuk ke kiprok sini. Nah, ke kiprok sini. Jadi spool kuning 2 set lewat soket terus masuk ke kiprok sini. Oke Kang Bro, kita lanjut lagi ke soket kiprok ya. Jadi dari kuning spool masuk ke soket kiprok ya, 2 ini. Nah, sama ngeceknya dengan posisi di bagian spool tadi. Jadi kuning dengan kuning kita tambungin kayak gini, terus disenggolin ada apinya atau enggak. Oke, di sini ada apinya, berarti menandakan kalau jalur dari spool sampai sini ya. Terus di sini nanti masuk ke bagian kiprok ya, masuk ke kiprok. Kedua kuning ini keluar, dia ada 2 keluarnya.
Jadi yang pertama merah ini dia menuju ke aki, ini nanti keluar ke sini set ya. Nah, keluar ke sini set, langsung masuk ke aki ini. Nah, masuk ke sekring lalu ke pengisian aki ya. Di merah ini set masuk ke sekring, langsung masuk ke aki. Terus yang hijau ini nanti set ketemu ke bodi atau massa, nanti ketemu dengan massa aki juga yang hijau. Terus yang hitam ini juga keluar, jadi harus masuk ke kiprokan 2, kuning 2, keluarnya itu merah ke pengisian. Terus hitam ini ke kunci kontak, jadi hitam ini nanti ke arah kunci kontak ya, kayak ini ke sekring dulu kayak gini. Hitam ini set masuk ke sekring ya kan, sekring lagi keluar lagi set, warnanya berubah menjadi merah strip hitam kayak gini ya. Jadi hitam dari sini kiprok keluar ke sini, masuk ke sekring, sekring keluarnya merah strip hitam ya, ke kunci kontak. Nanti dia bercabang juga ke lampu. Jadi makanya motor Mega Pro itu ketika kontaknya langsung di on, lampunya langsung menyala, itu nanti dia masuk ke lampu. Jadi keluarnya itu pengapian full DC itu bagusnya seperti ini dia, karena pengapiannya full DC, nggak dipengaruhi oleh lilitan yang berbeda. Jadi satu lilitan itu dia bisa menghasilkan 2 arus yang stabil dengan menggunakan kiprok seperti ini ya. Dia menggunakan ngeluarin 2 arus yang stabil, arus pengisian aki dan arus ke pengapian atau ke beban. Jadi misalkan pengisiannya aki itu kurang bagus ya kan, arus pengapian tetap normal, jadi ada 2 yang dikeluarkan kayak gitu. Ataupun misalkan arus pengapiannya kurang bagus, arus pengisiannya yang normal ya pengisian tetap normal dia. Jadi kalau dijadikan satu dia bisa saling menopang. Ketika arus pengapiannya bermasalah, arus akinya bisa mensuplai. Kalau pengisiannya bermasalah, arus yang ke kunci kontak ini tadi bisa juga mensuplai. Cuman ada kelemahannya di sini. Ketika si sang kiprok ini mati, si sekring ini mati, itu motor juga akan mati. Tapi yang bagian sini, yang hitam ini, yang masuk sekring ini, kok mati sekringnya sini, motor akan mati ya. Tapi ketika yang merah ini yang mati sekringnya, motor nggak mau mengisi. Jadi kedua sekring ini fungsinya berbeda. Yang satu sekring untuk pengisian, yang satu untuk sekring untuk beban. Jadi sekring ini harus tetap hidup, nggak boleh mati ya. Oke, kabel kuning ini 2 ini sudah masuk ya. Saya nanti keluarnya ketika diengkol itu kan hitam sama merah. Jadi kita cobanya di sini bisa. Ya, ini keluaran yang kabel hitam dari sini. Terus yang ini keluaran kabel merah dari sini juga. Kita bisa buka di sini. Daerah sekringnya sini. Ini kok kayak gini. Ya. Apabila nanti di kabel hitam maupun merah kok nggak ada apinya ya, nggak ngeluarin api, berarti bisa terjadi kemungkinan kabelnya yang putus ataupun kiproknya yang mati ya. Yang jelas salah satu di antara merah sama kuning ini ya, merah dan hitam ini ngeluarin api semuanya ya. Ini output daripada si kiprok. Oke, saya akan coba starter di bagian bawah sini aja ya. Mudah-mudahan nanti oke. Gak ada apinya kan? Apa yang merah? Oh, yang merah ada. Merah ada. Yang hitam nggak ada. Oke, tadi. Jal Pak Dik. Oke, yang hitam nggak ngeluarin arus Kang Bro. Padahal yang hitam ini nanti masuknya ke kunci kontak loh.
bisa juga ini nanti jalur yang merah kita alihkan, gantikan hitam bisa juga kalau memang bermasalah ya. Coba saya cek di bagian hitam sini sampai ke sekring nyambung apa enggak pakai tester ya. Tuh di testernya Bro, nyambung ya. Nah hitam dari sini ke sekring nyambung, berarti kan jelas kabelnya nggak masalah ya. Berarti kemungkinan yang terjadi itu ininya yang mati Bro, kiproknya. Output yang warna hitamnya nggak ada. Coba sekali lagi pakai kabel di sini ya, saya sambung. Terus dapetin ke bodi ya, ke sini ya. Nggak ada Bro, nggak ada untuk kabel hitam. Ini yang merah ya, coba. Nah yang merah ada, berarti kemungkinan ya jelas kalau untuk output yang hitamnya hilang, nggak ada ngeluarin arus ya untuk yang hitam. Saya akan coba, tapi ini ya nanti pengaruh ke pengisian atau enggak ya, enggak tahu. Ini kan merah dari ini ya, saya sambungin ke merah strip hitam ini, yang sebenarnya sambungannya kabel hitam ini ya. Sebenarnya merah strip hitam ini itu kan dari sambungannya dari ini, karena ini kan nggak ngeluarin arus ya, saya sambungin ke yang merah sini. Ya, mudah-mudahan bisa. Coba kayak gini aja dulu. Oke, kita akan coba cek di bagian sini Bro. Lihat di bagian kabel businya. Nah, ngeluarin api ya Bro. Nah, ini ya kan, ngeluarin api untuk kabel kuilnya. Berarti kan sudah jelas ya sebenarnya yang bermasalah itu kiproknya. Jadi output dari kiprok masuknya dua kabel kuning ke kiprok itu kan harus mengeluarkan dua arus ya, dua arus kabel merah dan kabel hitam. Nah tapi pada fakta motor ini itu yang keluar cuman kabel merah aja, kabel pengisian ke aki aja ya, yang kabel hitam nggak keluar. Jadi kalau motor ini akinya masih bagus ya, kemungkinan bisa mensuplai pengapian. Nah, tapi kalau akinya sudah jelek ya percuma aja, pengapian nggak akan bisa keluar. Jadi ini tadi coba saya alihkan ya, kabel merah yang untuk aki saya gunakan untuk ke pengapian, ke jalur kunci kontak ya. Nah ini motornya hidup ya Bro, dengan jalur ini tadi, jalur dari aki ya, jalur merah dari kiprok. Coba yang hitam ini ya, saya sambungin, yang hitam saya sambungin ke merah strip hitam. Motornya mau nyala apa enggak? Oke Bro, motornya nggak mau nyala ya, jadi fix. Untuk motor ini penyakitnya itu terjadi pada kiprok ya.
output kiprok sudah tidak mengeluarkan dua kabel lagi, dua arus. Jadi kiprok cuman mengeluarkan satu arus ya. Jadi bisa diganti kiproknya. Nah, kalau nggak mau ganti kiprok ya di kayak gini aja lagi. Jadi kabel merahnya ini kan masuk ke sekring sini ya kan, masuk ke sekring sini untuk pengisian ya. Kabel merah masuk sekring untuk pengisian, dan nanti ini dicabang ke sini, ke sekring sini untuk ke bagian kunci kontak. Jadi merah ini nanti dicabang ke merah strip hitam. Yang hitam ini nggak usah digunakan lagi karena ini sudah nggak mau ngeluarin arus ya. Kalau nggak diganti ya kiproknya, ini yang merah ini dicabang. Jadi satu arus yang keluar di kiprok warna merah itu untuk dua, untuk pengisian dan untuk pengapian, kayak motor DC pada umumnya, motor DC biasa itu kayak Supra 125 dan lain-lain. Jadi untuk kabel yang keluar dari kiprok itu nanti masuk ke aki terus dicabang ke pengapian seperti itu. Kalau ini tadi kan, kalau ngikuti jalur pada kiprok dia langsung ngeluarin dua, yang satu untuk pengisian, yang satu untuk pengapian ya. Karena yang untuk pengapian nggak bisa ya, kita nanti cabang ke sini nggak apa-apa. Jadi nanti ini dicabang, jadi ini mau ngisi ke aki juga mau untuk pengapian, itu kalau nggak diganti ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya yang bisa saya bagikan. Semoga bisa dimengerti. Nanti insya Allah kalau bisa ngedit nanti saya berikan jalurnya aja, gambaran jalur lah di sebelahnya biar agak paham, ada maksudnya ada peningkatan lah untuk channel ini ya. Coba saya nyalakan. Langsung jreng Kang Bro ketika ini saya sambung ya, yang merah saya sambung. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga videonya bermanfaat. Semoga Kang Bro semua yang sedang usaha, semoga dilancarkan usahanya, semoga makin sukses. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.